Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sekalian, rekan-rekan yang tergabung dalam Markas Khidmatul Quran dan Mujtama'. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Sudah punya bukunya belum ya? Kalau belum, kalau sudah punya bukunya silahkan dibuka bukunya ya. Kalau belum, ya sama-sama mari kita berusaha mengenal kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita ingin membahas tentang pentingnya akhlak atau adab bagi para penghafal Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat mulia, ini sudah kita ketahui bersama. Nah, pengetahuan ini itu harus diiringi oleh kesadaran untuk memperlakukan Al-Quran juga sesuai dengan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, wa fadlu kalamillahi ala ghairihi ka fadlillahi ala sairi khalqih. Dan keutamaan kalamullah dibandingkan kalam-kalam yang lainnya kafadlillah, seperti keutamaan Allah ala sairi khalqih, dibandingkan makhluk-makhluknya. Apakah kita bisa bandingkan keutamaan Allah dengan keutamaan makhluk? Tentunya kan tidak bisa kita bandingkan. Allah itu sangat mulia, sangat hebat, sangat perkasa, sangat luar biasa. Sementara manusia itu sangat terbatas, sangat penuh kekurangan dan penuh kelemahan. Nah, seperti itulah posisi Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, di mana keutamaan Al-Quran itu tidak terbatas, keutamaan Al-Quran itu sangat tinggi, keutamaan Al-Quran itu sangat mulia, sementara kita manusia dan juga semua buku-buku lainnya itu sifatnya sangat terbatas. Kemudian itu yang pertama ya, kesadaran bahwa kitab ini adalah kalamullah, dan karena ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kita agungkan, kita junjung dengan tinggi, kita muliakan, dan kita benar-benar perhatikan. Kemudian selanjutnya, kesadaran bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk umat manusia. Jadi kalau setiap beli mobil itu ada buku petunjuknya, kalau kita beli barang elektronik itu ada buku petunjuknya, maka buku petunjuk kita dalam menjalani kehidupan ini adalah Al-Quran. Maka seharusnya bagian dari sesuatu yang penting dalam hidup kita adalah meluangkan waktu bersama dengan Al-Quran ini, berusaha mempelajarinya, berusaha membacanya, berusaha mentadabburinya, dan berusaha menjadikan hidup kita itu dihiasi dengan Al-Quran. Oke, kali ini kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan artinya apa? Penjelasan. Fi Adab, tentang adab-adab Hamalatil Quran,
para pemikul dan pembawa Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang telah menyusun secara ringkas kepada kita semuanya bagaimana seharusnya interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin kita membuka diri kita kepada Al-Quran, memberikan waktu lebih banyak bersama Al-Quran, maka Al-Quran pun akan semakin membukakan rahasianya kepada kita. Tetapi ketika kita menjauhi Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tandus, hati kita akan menjadi kering kerontang, sehingga hidayah pun susah untuk masuk dan mampir ke dalam hidup kita. Al-babul awal, ya, kita langsung baca ya. Kalau ada yang pengen bukunya, silakan lihat bukunya. Al-babul awal fi fadilati fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Bab pertama tentang keutamaan tilawah Al-Qur'an dan para pembawa Al-Qur'an. Qala Allah azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna, membaca, kitab Allah, kitab Allah, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka berinfak, mimma razaqnahum, apa yang kami berikan, kami rezekikan kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Jadi kalau dalam hidup ini kita berinvestasi, dengan investasi itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, maka keuntungan itu dalam investasi akhirat, perdagangannya ada 3, yaitu tilawah Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi kita bisa, sekarang ini kita lihat ya, ada investasi macam-macam. Ada investasi tanah, ada yang investasinya emas, ada yang investasinya dinar, ada investasi macam-macam dalam perdagangan. Nah, di antara sekian investasi itu, pertumbuhannya paling besar berapa sih? Paling sekian persen ya dari uang kita, nanti keuntungannya sekian persen dari hasil tersebut. Tetapi dalam investasi yang 3 ini, yaitu tilawah Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak di jalan Allah, ini pahalanya tidak terbatas dan tidak akan pernah rugi orang yang melakukan investasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal ini. Liwaffiyahum ujurahum. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melengkapi dengan sempurna, memberikan dengan sempurna pahala mereka. Jadi hasil investasi itu Allah akan berikan dengan sempurna. Berikutnya, wa yazidahum min fadlih. Kemudian ditambah lagi. Jadi bandingannya itu 1:700, 1:7.000, 1 ila adhafin katsirah, dalam tidak jumlah yang tidak terbatas. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghafurun, maha pengampun, syakurun, sangat berterima kasih. Jadi atas kekurangan kita dalam melaksanakan 3 hal itu Allah ampuni, tetapi atas apa yang kita berikan, maka Allah maha berterima kasih, memberikan sesuatu jauh lebih baik daripada apa yang kita
lakukan. Jadi kalau para ulama, mereka mau hidupnya ya fokus saja pada 3 ini. Waktu mereka habis pada 3 ini. Untuk baca Al-Quran, untuk menegakkan salat, dan memperbanyak infak. Karena itu adalah perdagangan yang tidak akan pernah rugi bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan dari Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi saat ini kita sedang dalam tingkat kebaikan yang sangat tinggi gitu ya. Jadi ketika kita menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada harta, kemuliaan itu ada pada jabatan, kemuliaan itu ada pada status akademik, kemuliaan itu pada jabatan-jabatan sosial. Bahwa orang kalau dia naik mobil Alphard itu berarti orangnya mulia. Bahwa kalau dia naik mobil Pajero berarti mulia. Bahwa orang kalau dia punya jabatan sebagai bupati itu artinya mulia. Sementara kalau kita menghafal Al-Quran biasa-biasa saja. Kalau kita menghafal Al-Quran, wah kan cuma hafal Al-Quran toh, saya nggak punya kemampuan apa-apa kecuali bisa baca Al-Quran, bisa belajar Al-Quran. Kalau kita berpandangan seperti itu, kata Rasulullah, faqad 'azzama al-kabir faqad 'azzama as-saghir wa saghara al-'azim. Orang yang menganggap man utiyal Qur'an, siapa yang diberikan Al-Quran, wa dhanna, dan dia menyangka anna ahadan, bahwa ada orang lain, utiya aktsara minhu, yang lebih diberikan yang diberikan karunia lebih baik daripada yang telah diberikan kepadanya, faqad 'azzama as-saghir wa saghara al-'azim, maka sungguh dia telah mengecilkan sesuatu yang besar dan dia telah membesarkan sesuatu yang sesungguhnya kecil. Apa itu yang besar? Yang besar itu adalah Al-Quran, yang besar itu adalah karunia Allah untuk terus beribadah kepadanya. Sementara yang kecil itu apa? Yang kecil itu adalah dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka kesibukan bersama Al-Quran ini, usaha kita untuk belajar Al-Quran ini, pekerjaan kita belajar dan mengajar Al-Quran, seharusnya itu pekerjaan sampai mati gitu. Supaya apa? Supaya kita terus berada dalam kemuliaan. Bukan cuma 3 bulan ini dalam program ini untuk proses saja gitu ya, tahsin, supaya punya target. Tetapi sejatinya kita belajar Al-Quran, kita mengajar Al-Quran itu sepanjang hidup. Supaya apa? Supaya kita terus berada dalam kemuliaan, menjadi manusia yang terbaik. Maka sekali menghafal Al-Quran sampai mati, ayat yang dihafal itu tidak boleh hilang. Karena kenapa? Salah satu dosa besar ketika orang diberikan Al-Quran tapi kemudian dia lupakannya, maka ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkan Bapak Ibu, pekerjaan sampingannya ada yang jadi guru, pekerjaan sampingannya ada yang jadi sopir, pekerjaan sampingannya ada yang jadi perawat, pekerjaan sampingannya ada yang jadi petani, pekerjaan sampingannya ada yang jadi perusahaan, pekerjaan sampingannya ada yang jadi penulis buku, pekerjaan sampingannya bisa macam-macam. Tetapi pekerjaan utama kita adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kita tidak memberikan untuk Al-Quran sedikit dari waktu luang kita, tetapi kita berikan Al-Quran seluruh kehidupan kita, dan dengan itu kita akan berkah. Jadi silakan beraktivitas dengan aktivitas yang lain, tetapi
kita harus tetap memberikan porsi yang banyak untuk Al-Quran untuk menjamin kemuliaan hidup kita. Jadi jangan berikan sisa waktu untuk Al-Quran, tapi pilihkan waktu untuk terbaik bersama Al-Quran. Jadi apapun, ya kita harus meluangkan waktu ikut kajian, meluangkan waktu menghafal, meluangkan waktu murojaah gitu ya. Sama seperti makan. Makan itu nggak usah kita pikir makannya pagi kapan, sarapan kapan, siang kapan, malam kapan. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan bagian itu bagian kebutuhan hidup gitu ya. Maka kita selalu ada waktu untuk makan. Maka seharusnya seperti itu juga bersama Al-Quran gitu ya. Selalu ada waktu bersama Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah menjadi bagian makanan utama dalam kehidupan kita. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari yang Allah ridha terhadapnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan seorang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, mathalul utrujjah, sebagaimana buah utrujjah, ya, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib, baunya enak, kemudian rasanya juga enak gitu ya. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an, mathalut tamrah, seperti kurma, ta'muha thayyib, rasanya enak, la rihalaha, jadi la rihalaha, tidak ada bau, wa ta'muha thayyibun hulun, sementara rasanya enak dan manis. Wa mathalul munafiq, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, mathalur raihanah, seperti bunga, rihuha thayyib, wa baunya wangi, wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kamathalil handhalah, seperti handhalah, laisa laha rihun, tidak ada bau, wa ta'muha murrun, sementara rasanya pahit. Nah, sebentar saya ambil charger HP dulu ya. Oke. Berikutnya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Khattab yang Allah ridha terhadapnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lain. Maksudnya, orang yang memuliakan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Sementara orang yang merendahkan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang terhina. Itulah aturan Allah sepanjang zaman. Aturan Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang zaman seperti itu. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang mulia. Siapa yang
tidak memuliakan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang terhina. Selanjutnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang Allah ridha terhadapnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul iqra'ul Qur'an. Pada hari kiamat Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena pada hari kiamat Al-Qur'an ini akan datang untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Sebentar ya, saya ambil cas dulu. Mas, beliau charger.